Kompas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum. Apa kabar Anda sore hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda. Kali ini saya Tika Amsar hadir untuk menemani Anda di program Erlangga Forum yang hadir setiap Jumat sore ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan kali ini spesial Erlangga Forum live disiarkan secara langsung dari Pendopo Kabupaten Trenggalek. Dan tentunya hari ini sahabat, kita akan membahas tentang perempuan berdaya, belajar dari inovasi kepemimpinan Bupati Trenggalek. Dan tentunya yang akan menjadi narasumber kita yakni Bupati Trenggalek Bapak Muhammad Nur Arifin, juga nanti akan hadir untuk menjadi narasumber kita yakni Profesor Badri Munir Sukoco SE MBA PhD selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, juga bersama Dr. Nuri Herawati, Dr. Anda ICMSI MSc selaku Ketua Program S2 Studi Pengembangan SDM Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh host kita selaku juga sebagai Wakil Direktur 2 selaku Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Sore hari ini telah bersama dengan kita tentunya Profesor atau Prof Jojo. Assalamualaikum. Belum terdengar suaranya Prof Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof Jojo? Wah, sudah sampai Trenggalek dan saya tidak diajak ya. Ya. Bisa diterima? Ya, mohon maaf ini suaranya kecil sekali kita terima di sini Prof Jojo. Ya. Oke. Assalamualaikum Mbak Tika. Ya. Assalamualaikum Mbak Tika. Masih terdengar sangat kecil sekali suaranya, bisa dibantu mungkin untuk ditambah volume untuk. Ya. Assalamualaikum Mbak Tika. Ya, dan sahabat Jawa Timur, sore hari ini Bapak Suparto Wijoyo atau biasa kita sapa dengan Prof Jojo yang akan memandu program Erlangga Forum. Kita coba untuk kembali menyapa Prof Jojo yang ada di Pendopo Kabupaten Trenggalek. Ya, ya, Prof Jojo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya bisa mendengar nih, sudah mulai bisa terdengar, tapi suaranya sangat kecil sekali. Iya, apa kabar di Trenggalek, Prof? Alhamdulillah baik-baik, suaranya kecil karena jauh dari TV. Waduh, jauh di tapi selalu dekat di hati ya. Oke, alhamdulillah. Iya, silakan Prof. Ya, alhamdulillah sahabat Erlangga Forum dimanapun berada, di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, ruang-ruang perkuliahan di UNER, maupun yang ada juga di Malaysia, karena sahabat-sahabat Erlangga Forum yang dari Malaysia, dari Universitas Sultan Zainal Abidin juga hadir, kemudian dari University Mara Malaysia, Teknologi Malaysia, Profesor Khadijah Omar, ya Profesor Khadijah Omar juga japri saya, pokoknya saya ikut. Profesor Ladiki juga katanya ikut Cak, khawatir Cak. Karena apa? Karena siaran langsung live dari pusat pergerakan perempuan. Iya, dan tentunya Prof Jojo. Iya, dan tentunya untuk program Erlangga Forum sore hari ini juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan juga Remaja Klasik Radio Malang. Komplit.
Kalau satu radio pendengarnya 1.000, 21 radio berarti 210.000. Jadi kita sapa langsung Mbak Tika. Iya. Kehormatan kita bisa diterima di Pendopo, Kabupaten Trenggalek, langsung oleh Bupati Trenggalek. Siapakah beliau? Soroteo sekali. Siapakah beliau? Beliau adalah Ahmad Nur Arifin yang terkenal dengan Gus Ipin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Prof. Alhamdulillah. Kok enak banget. Ini Kedatangan Bu Nuri. Saya bernostalgia ini. Cuman kalau dulu ketemunya di kampus, sekarang Bu Nuri yang kesini. Alhamdulillah, jadi Mbak Tika dan sahabat Erlangga Forum, saya yakin Gus Ipin senyumnya mengembang sore ini karena juga didengar oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum Pak Direktur, Pak sudah bisa mendengar? Oh, belum, maka sahabat Erlangga Forum, tama-tama kenapa Gus Ipin ceria dan bicara tentang perempuan berdaya menjadi punya optimisme di Kabupaten Trenggalek, karena kita bangga. Mengapa? Karena beliau sekarang diterima di Magister Pemberdayaan Perempuan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Diterima Mbak, wis mari kuliah di BSDM. Saiki selamat dan tepuk tangan untuk kita semua. Pindok studio tepuk tangan Nosani. Iya. Alhamdulillah. Ini mahasiswa pertama Magister Sumber Daya Manusia, pengembangan sumber daya manusia, spesialisasinya pemberdayaan. Maka KBS-nya Associate Profesor Dr. Nuri Herahati. Iya. Mic-nya Bu, mic-nya dipegang. Kayak Ibu Nuri biasanya santai, saya kira ndromos soalnya mahasiswa bupati. Kalau dalam bahasa di Malaysia, bupati adalah Datuk Ban. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam. Bu Nuri, sehat selalu Bu. Alhamdulillah sehat. Tambah semangat hadir ke Kabupaten Trenggalek. Wah, lihat mahasiswa saya. Wih. Mahasiswa perdana. Pengembangan sumber daya manusia. Nanti kita dengar kenapa Pak Bupati ini memilih pemberdayaan perempuan. Tiga semester. Kenapa Universitas Erlangga juga langsung membuka minat pemberdayaan perempuan? Jadi Mbak Tika, Ya, iya Prof. jadi komplit sudah cakep loh. Masya Allah ya, masih muda dan sukses begitu ya. Cakep. Ya. Tapi cakep orangnya harus cakep. Harus cakep. Harus Iya. cakep. Untuk itu bagaimanakah kita beliau memberikan stressing program perempuan berdaya, kita ikuti terlebih dahulu. Jangan berikut ini untuk rame-rame re.
pengen memperbaiki perekonomian keluarga, ingin mencari modal gitu. Mencari modal ke luar negeri, terus tapi ternyata tidak dapat modal. Ya untuk apa? Uang dikirim untuk keluarga di rumah, untuk biaya hidup anak, orang tua, suami. Karena suami waktu itu belum dapat kerja, jadi otomatis saya tulang punggung keluarga. Pernah katakan saya tidak bisa menghidupi keluarga karena punya kekurangan fisik tertentu. Itu yang kedua, katanya kalau orang dewasa itu tidak bisa cari nafkah. Setiap orang punya cita-cita dan hak hidup sejahtera. Namun tak semuanya bisa menggapai impian itu. Seperti yang dialami Siti Komariah dan Puji Suryanto, situasi membuat mereka sulit mengakses layanan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 menempatkan pembangunan inklusif sebagai salah satu prioritas di mana seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dapat terlibat dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan. Selama ini musrenbang yang dilakukan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah itu mulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan sampai kabupaten, itu tuh mereka diundang. Kelompok-kelompok itu diundang, tapi mereka pada saat pelaksanaan musrenbang itu tidak ada kesempatan atau keberanian untuk berbicara. Sehingga muncullah satu inovasi yang namanya Musrenakeren. Musyawarah perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan. Nah, pelaksanaan musrenakeren itu dimulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pelaksanaannya sendiri itu dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbangnya. Sehingga pada saat mereka diundang di pelaksanaan musrenbang, mereka sudah punya bekal. Oh, saya nanti harus cerita ini. Oh, saya harus mengusulkan ini gitu. Bagaimana nanti desa hadir bisa memberikan semacam pelatihan, misalkan. Inisiatif Musrenakeren dilaksanakan dari tingkat desa sampai kabupaten, di mana kecamatan menjadi salah satu ujung tombaknya. Proses pengawalan dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggali gagasan, usulan dari masing-masing dusun, kemudian kita usulkan ke tingkat kecamatan, tapi sebelumnya harus kita cermati dulu, kita kelompokkan usulan mana yang akan menjadi prioritas sehingga bisa masuk di usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan. Apa anak disabilitas perlu apa kan seperti itu ya Bu ya. Agar kelompok rentan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan musrenakeren, pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama kompak menginisiasi sekolah perempuan disabilitas anak dan kelompok rentan lainnya atau sepeda keren. Ada beberapa hal yang ingin kami berikan, yaitu kami ingin mereka itu memiliki pengetahuan tentang berani berbicara, mengerti tentang apa saja sih hak-hak asasi manusia. Perempuan, anak disabilitas harus mengerti beberapa tata cara berbicara yang baik di tempat umum dan juga di tempat-tempat di mana mereka akan bekerja nanti. Dalam mewujudkan sepeda keren, pemerintah Kabupaten Trenggalek berkolaborasi dengan kompak bersama dengan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau PK, Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, Sabda Yogyakarta, Seknas Fitra, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Anak Trenggalek, serta Forum Puspa Trenggalek. Memerlukan pelatihan untuk keterampilan. Kayaknya kalau dulu perempuan tuh kayak enggak dibutuhkan gitu. Kalau ada kumpulan-kumpulan, kebanyakan kan laki-laki, perempuannya di belakang kan seperti itu. Kalau sekarang perempuan punya usul apa bisa disampaikan, lebih percaya diri. Itu juga haknya anak-anak. Terus ada forum anak. Mereka mampu menuangkan aspirasi itu dalam satu bahasa perencanaan. Mereka mampu melakukan analisis sosial sederhana versi mereka.
mengenal persoalan-persoalan pada dirinya sendiri, sehingga mereka kemudian bisa menuangkan dalam satu usulan program, baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Assalamualaikum. Saat ini, 15 desa di Kabupaten Trenggalek telah memiliki sistem dan mekanisme pendataan kelompok rentan yang bermanfaat untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif di desa. Untuk sepeda keren juga tetap kita anggarkan, plus kita di perubahan menyediakan khusus untuk kegiatan desa ramah disabilitas. Perlahan tapi pasti, sebanyak lebih dari 800 penyandang disabilitas telah mampu menyuarakan kebutuhan mereka kepada pemerintah desa maupun kabupaten. Alhamdulillah, saya dari teman-teman saya itu dapat info bahwasanya setelah saya usul ada tindakan yang positif terhadap teman-teman saya. Sebagian teman itu dapat sembako yang pertama, yang kedua dapat santunan modal usaha itu, terus yang lainnya dipermudah membuat surat-surat di desa. Jadi kita pengen pembangunan di Trenggalek ini inklusif. Nah maka daripada itu mulai dari perencanaan pun harus inklusif. Jadi diwajibkan mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten itu mengadakan musyawarah khusus perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan. Nah sehingga waktu musrenbang itu usulan-usulan dari kelompok anak, dari kelompok disabilitas, perempuan, terus kelompok rentan yang lainnya itu udah masuk gitu. Jadi minimal 30% dari anggaran kita itu sudah mewakili kepentingan mereka minimal gitu. Jadi anggaran kita harapannya responsif gender. Musrena Keren dan Sepeda Keren telah terbukti membantu Kabupaten Trenggalek merumuskan program pembangunan yang inklusif. Harapannya, model Musrena Keren dan Sepeda Keren ini dapat dilaksanakan di semua kabupaten kota di Jawa Timur. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Ya, pokoknya keren semuanya. Ya toh, semuanya serba keren. Tadi di Kabupaten Trenggalek. Tapi tampaknya kita sapa terlebih dahulu Direktur Sekolah Pasasarjana Universitas Airlangga, Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Jojo, Gus Bupati, Assalamualaikum, Mbak Tika, Bu Nuri, Alhamdulillah, Mamawi ini dalam perjalanan ke Trenggalek. Alhamdulillah, ditunggu, hati-hati Pak Direktur, tapi dengan menyaksikan tadi, kalau komentar 2-3 menit kan bisa atau ini? Oh, saged. Injih. Monggo, lihat tampilan bagaimana perempuan, jangan-jangan nanti seluruh Jawa Timur rombongan perempuan pengen hidup di Trenggalek ini Pak Direktur. Ya. Baik, Prof. Jojo, yang perlu saya apresiasi adalah Gus Bupati Ipin ini sangat visioner. Kalau saya melihat tentu arah pembangunan beliau yang memfokuskan pada pemberdayaan perempuan, kalau kita mendasarkan dari hasil Susenas BPS kemarin ya, tahun 2020 perempuan kurang lebih sekitar 51%. Nah, kalau kita melihat perekonomian Indonesia mungkin masih sebagian besar itu ditopang oleh kaum laki-laki. Bila mana yang 51% ini juga digerakkan, insya Allah itu ekonomi akan lebih berimbang dan akan lebih berdaya gitu, Prof. Jojo. Dan yang kedua, mengaitkan dengan inklusivitas dari RPJMN dengan tema kelima dari SDG, Gender Equality yang memang menjadi agenda besar dunia, itu saya rasa juga menunjukkan bagaimana pemikiran beliau sebagai pemimpin daerah. Meskipun lokal tapi rasanya kelas internasional. Gitu. Dan yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah
terkait dengan pelibatan perempuan, pemberdayaan perempuan ini sangat relevan dengan hasil-hasil penelitian yang ada sekarang, bahwa diversity dari pemikiran itu dibutuhkan. Pemikiran-pemikiran dari kaum perempuan itu dibutuhkan untuk meningkatkan kreativitas. Salah satu yang paling sukses dan sangat mengakui kontribusi dari perempuan dalam membuat jaringan ya. Ya ada paling di tol jadi jaringannya terputus. Jadi luar biasa, hati-hati Pak Direktur, nanti kita ketemu di Kabupaten Trenggalek ya. Diberdayakan, setengah ekonomi yang ada di sebuah daerah atau sebuah negara itu pasti akan terbangkitkan. Dan tentunya kreativitas dan inovativitas itu akan naik karena ada diversitas pemikiran yang ada dengan hadirnya perempuan-perempuan dalam sektor ekonomi yang ada. Sehingga pembangkitan sektor industri kreatif itu pasti akan bisa dirasakan dengan pemberdayaan perempuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bersusun. Pak Direktur, hati-hati perjalanan ke Trenggalek, kami selalu setia menanti kok ya. Tenun. Dan diversity pemikiran, ya, optimisme dan meletakkan perempuan menjadi bagian dari pengambil keputusan di Kabupaten Trenggalek, nilainya sebenarnya global. Tapi ini muncul dari lokal. Untuk itu think globally, act locally. Siapa yang bisa begitu? Ternyata Gus Ipin. Maka sekarang sahabat Erlangga Forum kita akan simak mengapa beliau harus tema besarnya pembangunan yang inklusif di Kabupaten Trenggalek itu urusan perempuan. Nah, ikutilah apa yang beliau akan sampaikan. Silahkan Gus Ipin. Oke, terima kasih Prof. Juju dan juga Prof. Badri untuk satu prolog, dan Bu Nuri saya senang Ibu kesini gitu ya. Kalau bahasa Jawanya ngendangi mahasiswa sing dablek gitu ya. Didatangi sampai ke Trenggalek gitu, dan selamat datang. Ini kita memang di lingkungan pendopo, tetapi kita specifically ini ada di rumah perempuan. Jadi rumah perempuan Brilian ini memang satu ruang yang dedicated untuk seluruh advokasi dan juga seluruh program terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga penguatan peran perempuan di dalam di dalam pembangunan. Dan kenapa saya kemudian minat studi ke pemberdayaan perempuan juga, karena saya punya satu hipotesis yang mungkin nanti harus diuji gitu ya, bahwa kalau kita sentuh perempuan, kalau tadi disinggung masalah SDGs, saya percaya 2/3 goals dari SDGs itu akan selesai karena perempuan. Mulai dari extreme poverty selesai, zero hunger selesai, kemudian health and well-being pasti selesai, good education pasti tercapai, gender equality juga pasti, kemudian tujuannya ke-8, decent work dan juga economic growth pasti juga tercapai. Apalagi terus kemudian perempuan setelah berdaya secara ekonomi kemudian diarahkan kepada ekonomi yang lebih green, lebih sirkular gitu ya. Maka climate change, kemudian tanggap terhadap perubahan lingkungan dan juga bagaimana di lingkungan darat, di lingkungan laut. Karena juga banyak perempuan yang hidup di pesisir, ada yang di kawasan hutan. Nah itu juga menjaga bagian dari ekosistem. Nah itu saya rasa tujuan SDGs 2/3 tujuan SDGs ini bakal selesai, dan banyak sebenarnya survei yang lalu sebelum women empowerment movement ini menjadi menggejala di seluruh dunia. Awalnya dulu surveinya paling cuman masalah daya beli atau di dalam keputusan pembelian. Kalau dulu kan Markles pernah bikin satu studi gitu. Jadi ada women, youth, sama netizen. Itu yang paling sensitif terhadap keputusan di dalam rumah, khususnya untuk pembelian gitu. Nah termasuk sebenarnya keputusan investasi, keputusan kemudian untuk pembelanjaan di dalam rumah, mengontrol hari ini gizinya apa, besok anaknya sekolahnya bagaimana. Itu rata-rata memang kalau di kultur kita lekatnya dengan
dengan dengan ibu. Nah, maka saya masih memiliki keyakinan bahwa kalau kita sentuh perempuan, maka kita akan menyelesaikan 2/3 masalah yang ada di muka bumi ini gitu. 2/3 tujuan SDGs ini bisa terselesaikan. Karena apa? Karena saya sebagai bupati, saya tentu dihadapkan dengan banyak trade off bahwa nggak bisa semua program terbiayai. Tapi saya ingin membiayai satu hal, tetapi nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Dan itu pilihan saya jatuh kepada perempuan, termasuk di dalamnya disabilitas, anak, dan juga kelompok rentan yang lain. Gitu, Bro. Kita sekarang kan sudah dengar. Saya beritahukan ke seluruh sahabat Erlangga Forum, termasuk Mbak Tika yang ada di studio Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio, kami ini siaran dari Rumah Perempuan. Kata orang. Ya. Rumah Perempuan. Mbak Tika lihat. Iya, terlihat ya, Rumah Perempuan brilian. Di sini kaum perempuan menjadi merasa nyaman, aman, dan menjadi terdepan turut mengambil kebijakan. Ya, Ustaz tampil. Kalau perempuan selesai urusannya, impactnya yang luar biasa. Bapak-bapak dituntas bapak-bapak wes pelayune lain-lain nanti. Dan sekarang kita dengarkan komentar dari koordinator program studi pengembangan sumber daya manusia, spesifikasi juga tentang pemberdayaan perempuan. Beliaulah Associate Profesor Nuri Herawati. Baik, terima kasih Prof. Juju. Seperti yang tadi disampaikan di video maupun disampaikan oleh Pak Bupati gitu ya, bahwa pemberdayaan perempuan ini menjadi hal yang sangat krusial sekarang ini. Kalau kita melihat dari profil perempuan Indonesia dalam hal ini, kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini dikatakan bahwa perempuan Indonesia ini masih harus diberdayakan. Kenapa? Karena perannya belum optimal. Terbukti dari apa? Masih kurangnya dari lingkungan kerja, tempat kerja. Selain itu juga di ruang publik, ya. Perempuan di ruang publik yang terlibat di organisasi politik ataupun bahkan di level organisasi itu glass ceiling. Glass ceiling ini artinya perempuan ini banyak di tempat kerja, tetapi yang menduduki posisi-posisi manajerial itu ternyata masih sangat kurang. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Nah, kemudian muncullah isu-isu mengenai keadilan gender, di mana perempuan merasa bahwa disubordinatif, gitu ya, dinomor duakan, seperti yang ditayangkan di video tadi. Dia tidak bisa mengambil keputusan dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga karena marginalisasi ekonomi. Ya, kedekatan dengan sumber-sumber ekonomi ini kurang ada kesempatan. Kemudian beban kerja, ternyata beban kerja perempuan ini bukan hanya peran ganda gitu ya, dia juga berperan untuk produktif, dia harus mencari nafkah ya, kemudian reproduktif, mengurusin domestik, dan juga dia juga harus menjaga masyarakat gitu ya, budaya di sekitarnya. Nah, ini juga masalah. Kemudian masalah stereotip bahwa perempuan ini emosional dan sebagainya sehingga tidak bisa memimpin dan sebagainya. Kemudian juga kekerasan. Nah, dari aspek ini sebetulnya potensi perempuan seperti dikatakan Gus Ipin ini sangat-sangat luar biasa. Data BI di 2018 ini, di 2018 sebelum UMKM, tentunya ini juga akan dipercepat dengan adanya UMKM ini ya, dipertinggi. UMKM ini 60% itu yang dikelola perempuan, itu 60%. Ya, jadi 60% UMKM yang di Indonesia itu dikelola oleh perempuan. Bahkan produk domestik bruto 9,1%-nya itu adalah kontribusi dari perempuan. Nah, apakah itu termasuk di Trenggalek? Tentunya gitu ya.
Tentunya seperti itu. Nah, namun tantangannya adalah dengan adanya pandemi ini, digital era ini dipercepat gitu ya. Nah, ini perempuan ini harus melompat gitu ya, harus melompat. Sehingga inilah perlunya pemberdayaan perempuan gitu. Ini bukan hanya tanggung jawab Pak Bupati gitu ya, tetapi tanggung jawab juga akademisi, dalam hal ini Universitas Airlangga. Sehingga dari sinilah gitu ya, Universitas Airlangga ini mempunyai inisiatif, kita harus membentuk pemberdayaan perempuan seperti tadi dikatakan Gus Ipin. Kalau perempuan sudah disentuh, masalah ini selesai gitu ya. Karena ternyata multiplier efeknya luar biasa. Nah, ini akhirnya kami berinisiatif untuk mendirikan peminatan pemberdayaan perempuan, dan ini baru disetujui oleh Rektor Universitas Airlangga. Karena ini merupakan salah satu kepedulian Universitas Airlangga terhadap perempuan gitu nje. Nah, harapan kami peserta didik itu akan bisa memberikan rekomendasi gitu ya tentang solusi-solusi masalah perempuan, baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi praktis. Begitu, Prof. Luar biasa, ini sambungnya dunia birokrasi dan akademisi berkoalisi untuk rakyat. Maka perempuan semakin berdaya, tapi kenapa titik sentral dari Gus Ipin kemudian pemberdayaan perempuan, dan kemudian dulu apakah sebelum Gus Ipin itu pergerakan perempuan di Trenggalek itu ada perbedaan, tapi sebelum ke sana ikuti dulu komersial berikut ini. Ya Mbak Tika. Iya, baik, terima kasih Prof Jojo dan sahabat Airlangga Forum. Untuk yang sudah penasaran ya, ditahan dulu, sabar dulu karena kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. J-H-E-E-R-S, cheers. J-H-E-E-R-S, cheers. J-H-E-E-R-S, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UC TV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Arek-arek
Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat, meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Untuk info lengkap Cheers, hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Baik sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum, kita kembali akan bergabung bersama Prof. Jojo yang ada di Pendopo Kabupaten Trenggalek ya, tepatnya di Rumah Perempuan Brilian. Prof. Jojo. Iya Mbak Tika, langsung dari Rumah Perempuan, dan ini adalah Perempuan Berdaya. Kalau kepingin berdaya, yuk gabung ke Kabupaten Trenggalek. Saya pindah gitu ya ke Trenggalek itu ya Prof? Pakai pindah, nanti siaran bulan berikutnya ikut.
Wah, siap, boleh. Semangat saya. Mulai Februari 2022. Waduh, semangat. Iya, karena akan ada dinamika pendidikan yang dikembangkan juga di sini. Ya. Apa program-program untuk pemberdayaan perempuan, tapi di sini perempuan berdaya tetap kita simak sampai buletin Jatim nanti penjelasan dari Gus Ipin. Silakan Gus. Ya, terima kasih Prof Cucu. Tadi juga ada beberapa insight menarik juga dari Bu Nuri gitu ya. Memang saya pengen menguji gitu. Tadi kalau saya punya hipotesa bahwa kalau perempuan diberdayakan 2/3 urusan itu selesai. Nah itu nanti saya pengen menguji sampai sekian tahun kita laksanakan ini betul nggak indikator kinerja utama pemerintah itu tergerak. Khususnya baik yang secara langsung sensitif terhadap perempuan seperti indeks pembangunan gendernya atau kemudian yang lebih umum terkait dengan pertumbuhan ekonominya, kemudian indeks pembangunan manusianya itu nanti sensitif tergerak nggak, termasuk kompositnya indeks kesehatan. Jadi secara umum strategi kita di Trenggalek ini kalau kita ngomong kita mau beresin urusan Trenggalek, satu perempuan itu dulu, dan perempuan ini harus diapain sih gitu. Maka kita punya dulu yang namanya rumah perempuan. Kita pengen semua agenda setting, semua narasi, kemudian semua perencanaan itu bisa didiskusi di sini. Semua keluhan ini jadi rumah brainstormingnya buat seluruh agenda keperempuanan. Jadi harus ada House of Women-nya sebagai umbrella untuk kemudian program-program di dalamnya. Kemudian memastikan mereka ini kemudian mempengaruhi segala macam kebijakan kita secara resmi, secara reguler gitu. Tidak hanya yang datang ke pendopo, datang ke Pak Bupati usul begini, hanya semacam tentatif saja, tapi harus terlembaga. Makanya kemudian saya begitu jadi bupati pertama kali, peraturan bupati pertama saya, jadi Pergub nomor 1 2019 itu terkait dengan musyawarah perempuan disabilitas dan kelompok rentan. Itu peraturan bupati pertama yang saya tanda tangani. Ya, yang musyawarah keren tadi. Dan itu sekarang sudah 152 desa dan 5 kelurahan menyelenggarakan itu di masa sebelum Musrenbang Des. Jadi kalau biasanya tadi kan ibu-ibunya kita ini kayak ndak kanggo dulu kan cuma konco wingking, cuma bagian bikinkan makanan ya, minuman, dan kadang-kadang pun acara musrenbangnya diselenggarakan tidak ramah perempuan karena diselenggarakannya malam ya, di saat mereka yang ibu-ibu mungkin repot dengan anaknya karena anaknya sudah di rumah, setelah pulang sekolah harus diurusi. Nah, ini Bupati. Jangan-jangan pemilih jenengan mayoritas perempuan. Iya kan? Ya, bisa ditukar ini anunya. Kurang lebih. Nah, itu satu. Jadi harus ada musyawarahnya. Apa yang kedua? Jadi tadi House of Women-nya ada, rumah perempuannya ada, terus kemudian musyawarahnya dilembagakan. Nah, kemudian kalau sudah dikasih deliberative forumnya sudah ada, nah maka usulan mereka pun juga harus berkualitas. Nah, makanya secara skill harus ditingkatkan juga gitu. Bukan berarti mereka incapable gitu ya, atau enggak punya kapasitas, tapi kan kalau kita selaraskan dengan bahasa pembangunan itu kan perlu ada semacam mentoring begitu. Nah, makanya akhirnya muncul yang namanya Akademi Perempuan yang dinamakan Sepeda Keren. Sekolah perempuan disabilitas, anak dan kelompok rentan. Nah, bisa enggak itu disorot itu biar yang di studio tahu bahwa di ruangan ini juga ada istilah sepeda keren. Nah, sepeda keren itu sekolah perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya. Keren itu kelompok rentan lainnya. Ya, jadi nah, itu. Dari akademi itu akhirnya muncul beberapa mentor-mentor yang sekarang mendampingi, mengadvokasi. Tadi kan kayak Mas Puji yang disabilitas di video tadi kan cerita, dulu kita nggak tahu mau kemana, sekarang kita usul didengar, betul teman-teman yang kemudian butuh penyangga sosial, ya ada sembako dan sebagainya, terus kemudian yang kemudian kayak seperti beliau jahit dan segala macam, kemudian ada modal usaha, dan kemudian administratif di desa, kalau dulu dianggapnya nggak penting, sekarang jadi penting, dan semangat itu juga akhirnya menular ke OPD-OPD yang lain. Sekarang itu kayak dukcapil saja, kalau dulu kan stelsel-nya kan pasif, kayak semacam ya masyarakat lah yang butuh KTP yang ngurus. Sekarang itu kita turun bawa trail, terus kemudian foto perekaman biometrik bagi mereka yang sudah lansia, yang disabilitas, bahkan yang ODGJ, itu
itu kita jemput bola di pelosok-pelosok desa. Karena selama ini bagaimana mereka bisa dapat program gitu, diakui sebagai warga negara aja enggak gitu. Nah itu kan satu bentuk perlindungan hak asasi yang paling dasar, yaitu pengakuan bahwa mereka itu adalah warga negara Indonesia, tinggal di Kabupaten Trenggalek, sehingga data kependudukan itu pun juga begitu sangat pentingnya. Nah makanya setelah akademinya ada, kemudian kita coba terus kemudian masuk ke sisi ekonominya. Kenapa sisi ekonomi ini nanti juga menjadi sangat penting? Karena dari sisi ekonomi itu akan bisa mengungkit sisi pendidikan dan kesehatan. Karena perempuan ini menurut survei 95% pendapatannya akan dikembalikan ke rumah tangga. Maksudnya kalau mereka mendapat pendapatan itu akan dikembalikan diinvestasikan kembali untuk rumah tangga. Aman, selamat, Ren. Iya, kalau bapak-bapak surveinya itu 35% yang kembali ke rumah. Nah, berarti kalau bapak-bapak dapat pendapatan tambahan, ya cuma 35 yang balik ke rumah. Lainnya dibuat keluar. Iya, yang lainnya dibuat keluar. Entah itu event itu yang umum atau yang di Kabupaten Trenggalek. Itu survei global, Prof. Karena kita dapatnya dari McKinsey. Tapi tidak termasuk dosen UNER kayak gitu ya. Ya mungkin kalau dosen UNER lebih turun lagi. Karena buat traktir mahasiswa. Nah, jadi sekarang kita juga menyentuh di sisi ekonomi. Nah, ekonomi ini ada banyak. Mulai dari satu, membuat mereka menjadi womenpreneur. Kenapa kok kita memilihnya womenpreneur? Mungkin juga skill set itu juga butuh, mereka masuk ke dunia kerja juga butuh, tetapi ada kewajiban perempuan atau bukan kewajiban atau tugas alamiah yang dia punya bonding dengan anaknya itu yang kadang-kadang nggak bisa ditinggal, sehingga melakukan bisnis lewat rumah ya, menjadi womanpreneur itu menjadi satu pilihan yang mungkin lebih bijak dibandingkan mereka dipaksa harus bekerja terkungkung dengan waktu masuk pulang, sehingga mereka mengorbankan karena belum semua tempat kerja kan menyediakan ruang atau kebebasan untuk membawa anak. Kalau di kita sih rapat bawa anak silakan. Ini tadi Bu Nuri tanya kok di rumah perempuan ada tempat mainan anak-anak, apakah ini ada penitipan anaknya? Enggak. Jadi kalau di sini rapat bawa anak-anak silahkan gitu. Coba sambil Gus Bupati menjelaskan, liputan gambar-gambar di ruangan ini sangat ramah dengan anak ya. Ya jadi warna catnya aja juga. Ya, jadi jangan sampai perempuan itu dihadapkan trade off bahwa aku nggak bisa bekerja karena handicap harus ngurusin anak. Jadi anak bukan sebagai handicap, harus jadi satu macam blessing gitu bahwa ya bisa kok ngurusin anak sambil produktif. Dan istri saya kalau acara PKK gitu ya bawa anak-anaknya itu ya biasa gitu ya, duduk rapat bareng-bareng, dan itu mulai kita biasakan di tempat kita. Jangan sampai ngerasa bahwa oh kalau kok rapat kok nggak bawa anaknya gitu. Ya itu harus jadi satu mindset baru bahwa itu bukan handicap bagi seorang perempuan yang ingin produktif dan itu. Nah, dari ekonomi itu satu kita ngomong skill setnya, terus kemudian womenpreneurnya kita target ada 5.000 pengusaha perempuan di Kabupaten Trenggalek yang usia di bawah 40 tahun kita prioritaskan. Jadi ini macam-macam, ada yang mantan buruh migran, ada yang kelompok wanita tani, ada yang kelompok wanita di pesisir, perikanan, anak-anak muda ini. Dan alhamdulillahnya kita juga dibantu juga dengan USAID untuk sekitar 2.000 pengusaha perempuannya ini. Kemarin juga ada yang dikasih seed funding kurang lebih sekitar $100 dari pemerintah Amerika. Jadi kita senang banyak mitra kolaborasi dan mereka percaya dengan kita karena ya kita punya komitmen terhadap itu. Jadi bayangkan ini kolaborasi yang luar biasa. Selain tadi yang sudah dijelaskan ada Sabda, Peka dan segala macam. Secara teori, secara dokumen kita itu dibantu sama pemerintah Australia lewat Kompak. Terus secara pendanaan untuk womenpreneurnya kita dibantu pemerintah Amerika. Bayangin gitu. Jadi ini lintas global itu percaya sama gerakan perempuan yang ada di Trenggalek, dan kita terus dorong ini. Dan tadi ketika ngomong UMKM yang katanya 60%, di Trenggalek itu malah lebih besar lagi proporsi perempuan di dalam UMKM itu, karena hampir 75-80% itu perempuan. Dan UMKM kita itu 98% dari total industri. Dan hebatnya di masa pandemi tahun 2019 investasi di sektor UMKM itu cuma tercatat 1,5 miliar. Tetapi setelah 2019 kita luncurkan program perempuan ini, pemberdayaan perempuan ini, di tahun 2020 itu loh yang ngurus izin UMKM itu jadi 29,7 miliar. Nilai investasi awal UMKM yang masuk tercatat di dalam PTSP.
apalagi yang belum tercatat. Artinya lonjakannya di masa pandemi saja dari 1,5 miliar jadi 29,7. Bukan 2,9 loh, tapi 29. Artinya hampir naik 20 kali lipat gitu. Nah, ini nanti juga yang harus kita ukur ketika program 5.000 pengusaha perempuan ini terus kemudian eksis, terus kemudian mereka bertransaksi. Jadi di sana ada investasi, ada saving, kemudian ada expenditure gitu ya, pengeluaran di sana pasti juga akan meningkatkan mengenerate pertumbuhan ekonomi harusnya di Kabupaten Trenggalek. Termasuk yang menjadi PR sekarang adalah bagaimana mendeliver satu skema loan yang lebih convenience, skema pembiayaan, financing kepada perempuan ini yang lebih convenience. Karena apa? Perempuan biasanya nggak punya akses terhadap aset yang bisa dijadikan kolateral. Rata-rata hak waris itu biasanya masih ke laki-laki yang dominan ya, masih dikuasakan ke mungkin yang laki-laki yang menjadi yang disepuhkan lah di keluarga sehingga mereka nggak punya akses kolateral. Nah, gimana caranya kita bisa memberikan pembiayaan yang tanpa jaminan? Itu dulu yang paling penting. Tanpa jaminan. Nah, kita sudah mulai coba. Waktu itu KUR masih sekitar 6%. Kalau pembiayaan reguler mungkin 8, 10 sampai 12%. Kita minta BPR kita, kamu nggak bisa dana CSR-mu itu digunakan untuk memotong subsidi bunga. Akhirnya sekarang kita bisa lending 2% tanpa jaminan dan itu tanggung jawab renteng. Alhamdulillah berpuluh miliar kita keluarkan, NPL-nya 0 bro. 0. Jadi non-performing loan-nya itu 0%. Artinya semua ibu-ibu itu mengembalikan. Dan sekarang mereka bisnisnya tambah gede dan mereka sekarang sudah berani untuk mengajukan diri ke KUR yang reguler setelah kita fasilitasi. Nah ini kalau kemudian ada satu lembaga endowment fund yang kemudian bisa mengenerate itu untuk membantu mengurangi bunga KUR dan sebagainya dengan mekanisme yang lebih ramah terhadap perempuan yang di Indonesia ini salah satunya belum punya semuanya aset terhadap kepemilikan yang bisa dibuktikan sebagai kolateral. Ya kayak rumah aja pasti atas nama suami kira-kira begitulah. Kan itu kan usahamu ya Jo, rumahnya Jo melok dijamin kan gitu lah, kan nggak akan berprogres. Nah ini beberapa pilar yang berusaha kita bangun, kita susun di bawah rumah perempuan ini dan terlembaga di dalam pemerintahan, tapi juga harapannya movement ini juga nanti membawa pergerakan di luar pemerintahan untuk bisa mempengaruhi termasuk itu. Kalau di lingkungan desa sih sekarang sudah banyak BPD yang dari perempuan. Bahkan itu tadi kepala desa Pak Agus itu kalau ketemu saya sekarang gini, aduh gara-gara Pak Ipin sama Bu Novita sekarang saya itu kalau tidur sering digegeri istri saya. Kalau lupa nganggarkan di APBDes terkait masalah hajatnya perempuan, disabilitas saya itu sekarang sering dimarah-marahi. Langsung dimarah-marahi. Ini gara-gara Pak Ipin sama Bu Novita. Jadi mau nggak mau ada reminding gitu dari ibu-ibu PKK di desa itu yang kemudian memperjuangkan haknya, termasuk saya gitu, saya jangan lupa nanti kalau anggaran itu anggaran ini gitu. Jadi saya diingatkan kadang-kadang ya wis nanti langsung hubungan sama Bapeda nanti tak ingatkan Bapedanya gitu. Sahabat Erlangga Forum, luar biasa apa yang disampaikan oleh Gus Ipin dan terima kasih sekali Profesor Khadijah Umar yang memantau dari Kuala Terengganu, bahkan langsung Japri kirim foto nih Datuk Bandar. Nah, dan teknisi tolong di Malaysia suara juga ada agak terputus-putus secara teknis. Ini dilaporkan oleh Profesor Khadijah Umar. Terima kasih sekali Profesor Khadijah Umar dan salam hormat kepada seluruh student yang ada di sana. Nanti Datuk Bandar Gus Ipin bisa kita ajak untuk kuliah kolaborasi antara Universiti Teknologi Terengganu dengan Universitas Airlangga bersama Datuk Bandar Trenggalek. Tapi sebelum Gus Ipin menceritakan lebih lanjut, kita akan ikuti Buletin Jawa Timur terlebih dahulu Mbak Tika. Iya Prof. Ya, untuk Buletin Jawa Timur kurang lebih 20 menitan ya Prof. Nanti kita akan kembali lagi sahabat Jawa Timur untuk mengikuti program Erlangga Forum spesial live dari Pendopo Kabupaten Trenggalek.
Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur, edisi Jumat 8 Oktober 2021. Bersama saya, Risma Erina. Sahabat, kita awali informasi dari Sidoarjo. Sejak dioperasikan, lebih dari 166.000 warga divaksin di gerai mobile vaksin Polresta Sidoarjo. Selengkapnya bersama Panji Harto. Dalam rangka percepatan vaksinasi massal pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo sejak Juli lalu luncurkan gerai vaksin mobile Polresta Sidoarjo. Ibtu Ruwandi, Perwira Urusan Kesehatan Paurkes Polresta Sidoarjo, menyampaikan gerai vaksin mobile Polresta Sidoarjo ini akan terus ada hingga pandemi selesai. Karena kasihan masyarakat, mereka yang sudah melaksanakan dosis 1, kemudian sudah waktunya untuk melaksanakan dosis 2, mereka kebingungan. Nah, daripada bingung-bingung, kami himbau, kami sampaikan untuk dosis 2, vaskes manapun saat dosis 1 silakan melaksanakan vaksinasi di tempat kita. Akan kita layani. Capaian vaksinasi ini berkat usaha optimal dan gotong royong dari semua pihak, terutama TNI Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang ikut membantu. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Selanjutnya dari Radio Mahardika Bondowoso. Antusiasme masyarakat Bondowoso untuk vaksin semakin tinggi. Informasi selengkapnya bersama Dewi Karya. Cakupan vaksinasi COVID-19 harian di Bondowoso meningkat drastis. Berdasar data Dinas Kesehatan, dalam 3 hari terakhir, jumlah peserta vaksin tembus di angka 10 ribuan per hari. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya, yang hanya berkisar 2.500-an orang per hari. Dr. Muhammad Imron, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara penanganan Satgas COVID-19 Bondowoso bilang, kondisi ini mempengaruhi jumlah dosis vaksin yang tersisa. Hingga Rabu 6 Oktober 2021, tersisa 10 ribuan dosis. Bahkan di beberapa fasilitas layanan kesehatan, dosis vaksin mulai kosong sehingga vaksinasi pun ditunda. Namun di lokasi lain tetap melayani sesuai jumlah dosis yang tersisa. Antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kemauan daripada masyarakat untuk mendapatkan vaksin ini patut kita apresiasi. Dan tentunya bukan semata-mata dalam rangka untuk mendapatkan bantuan sosial dan sejenisnya atau pengurusan administrasi dan sejenisnya. Kalau dibuat rata-rata ini tiap harinya, apabila kita lihat semua kecamatan atau 25 puskesmas, 23 kecamatan ini bergerak semua, ini rata-rata bisa 10.000. Cuman karena ketersediaan vaksin kita yang memang tidak menopang untuk itu, akhirnya kita beritahu pada masyarakat untuk datang lain hari dan kita siapkan. Dewi Karya, LPPL Mahardika Bondowoso. Sementara itu dari Ngawi, Henti Ludiana dari Radio Suara Ngawi membawa informasi capaian vaksinasi lansia di Kabupaten Ngawi baru 21%. Hingga akhir bulan September 2021, capaian vaksinasi lansia di Kabupaten Ngawi baru 21%. Capaian vaksinasi COVID-19 itu baru untuk dosis yang pertama. Hal ini seperti yang dikatakan Joko Marwoto, Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Senin 4 Oktober kemarin. Joko juga mengatakan ada beberapa kendala yang menyebabkan capaian vaksinasi baru sejumlah 21%, antara lain vaksin untuk lansia lebih spesifik, adanya keterbatasan gerak dan menyangkut kesehatan calon penerima vaksin. Sementara itu Pemkab Ngawi sejauh ini telah melakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Selain mempersiapkan SDM sebagai pelaksanaannya, juga mempersiapkan logistik vaksin COVID-19 agar tetap cukup sesuai yang dibutuhkan. Sedangkan secara keseluruhan, hingga saat ini capaian vaksinasi dosis pertama di Ngawi sejumlah 44% atau sekitar 431.000 warga yang sudah menerima suntikan imunisasi COVID-19. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Selanjutnya, Amanda dari Radio Suara Madiun membawa kabar Pemkot Madiun distribusikan bantuan sembako dan BST daerah pada 548 pekerja seni. Perhatian pemerintah Kota Madiun kepada masyarakat terdampak COVID-19 cukup merata. Terbaru pekerja seni Kota Pendekar yang mendapatkan perhatian. Setidaknya sebanyak 548 pekerja seni mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Madiun. Simbolis penyerahan bantuan berlangsung di Edupark Rawabening secara terbatas dan dengan protokol kesehatan ketat.
Kegiatan penyaluran bantuan hanya dilakukan secara simbolis kepada 50 undangan perwakilan, pun mereka dilakukan rapid antigen di lokasi sebelum kegiatan berlangsung. Tak hanya sembako, pekerja seni juga akan mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST daerah sebanyak Rp200.000 dalam waktu sesegera mungkin. Kota Madiun memang sudah masuk PPKM level 2 berdasar Inmendagri terbaru. Pun dalam Inwal sebagai tindak lanjut Inmendagri tersebut, sudah diperbolehkan untuk kegiatan seni budaya. Hanya kapasitas maksimalnya 50%, sisanya dipersilakan secara virtual. Namun, Wali Kota menegaskan untuk dilakukan rapid antigen sebelum pementasan. Petugas akan mendatangi tempat acara guna melakukan testing COVID-19 tersebut. Wali Kota berharap pekerja seni dan masyarakat pada umumnya untuk tetap tenang. Semua lini memang tengah terdampak COVID-19. Wali Kota meminta untuk tidak saling menyalahkan, tetapi mencari solusi demi keberlangsungan bersama. Amanda, Suara Madiun. Kali ini dari Suara Pasuruan, persediaan kantong plasma konvalesen di Kabupaten Pasuruan melimpah. Selengkapnya bersama Ahmad Robert. Persediaan kantong plasma konvalesen di Kabupaten Pasuruan melimpah. Banyaknya stok plasma konvalesen yang disimpan di PMI karena semakin menurunnya kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pasuruan dalam 2 bulan terakhir. Sony Sumarsono, Humas Unit Donor Darah PMI Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, tim liputan Diskominfo Kabupaten Pasuruan menjelaskan, hingga Rabu 6 Oktober 2021, stok plasma konvalesen sebanyak 72 kantong. Melimpahnya stok kantong plasma konvalesen sudah berlangsung selama sebulan terakhir. Dijelaskan Sony, selama 30 hari terakhir tidak ada permintaan plasma konvalesen dari rumah sakit rujukan seperti RSUD Bangil, RSUD Grati maupun RS Prima Husada. Untuk stok plasma konvalesen sebanyak 72 kantong. Untuk permintaan plasma 1 bulan ini masih belum ada permintaan, sehingga stok 72 kantong bertahan. Jadi untuk pendonor sementara kami cancel dulu. Kegiatan donor darah reguler kami tetap melaksanakan kegiatan hampir tiap hari. Sementara itu, melimpahnya stok plasma konvalesen sama halnya dengan stok darah reguler. Per hari Rabu 6 Oktober 2021, total ada 131 kantong darah yang disimpan di PMI Kabupaten Pasuruan. Ahmad Robert, Suara Pasuruan. Sahabat LPPL Jawa Timur, selanjutnya ada Rozar Iskandar dari LPPL Suara Gresik. Bupati dan Wakil Bupati Gresik meninjau para petani di Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme. Mengenai permasalahan banjir Kabupaten Gresik masih menjadi persoalan yang terjadi setiap tahun. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Haja Aminatun Habibah melakukan kegiatan silaturahmi dengan para petani di Kecamatan Cerme. Bupati Gresik berkata, berjanji menuntaskan permasalahan banjir Kalamong dan permasalahan tersebut sudah menjadi fokus pemerintah daerah yang tertuang dalam program Nawakarsa 99 hari. Haja Aminatun Habibah selaku Wakil Bupati Gresik mengatakan, upaya penanggulangan banjir Kalamong sudah dilakukan dengan melakukan pembebasan lahan dan normalisasi sehingga di saat musim hujan tidak terjadi banjir dan hasil panen para petani tidak rusak. Upaya lain yang dilakukan adalah pengerukan Kali Lamong yang bertujuan untuk mengurangi pendangkalan sehingga dapat menampung debit air yang turun pada saat musim hujan. Dalam kegiatan sapa petani tersebut, beberapa petani menyampaikan masalah selain banjir juga terdapat hama tikus yang kerap kali merugikan hasil panen dan sering merusak tanaman. Menanggapi respon tersebut, Bupati Gresik memberikan saran untuk memanfaatkan teknologi siswa-siswi SMK di Kabupaten Gresik. Dengan usaha yang beriringan, secara tradisional dan modern diharapkan dapat menanggulangi hama tikus yang terjadi di Kabupaten Gresik. Usaha petani diawali dengan panen padi di Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme. Saya Ruzar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Kita bergeser ke Kota Blitar, ada Surya Muhammad dari Radio Mahardika FM Kota Blitar. Wali Kota Blitar berikan arahan dan penekanan tugas RKA 2022 ke jajaran Kepala OPD. Arahan dan penekanan tugas bagi jajaran Kepala OPD dan Camat se-Kota Blitar berlangsung secara bertahap di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota mulai 6 hingga 9 Oktober 2021. Selain untuk sinkronisasi dan harmonisasi persepsi, kegiatan ini juga untuk mengetahui rencana kerja dan anggaran
anggaran atau RKA tahun depan di lingkup OPD. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan pembangunan daerah tahun depan mengusung tema pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter keren, sehat, dan berdaya saing. Menurutnya terdapat 6 prioritas pada APBD 2022, di antaranya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, pemulihan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif berbasis digital, dan lain-lain. Untuk itu dalam kesempatan ini masing-masing kepala OPD diminta mempresentasikan RKA 2022 agar kepala daerah dan jajaran bisa memberikan arah serta masukan. Santoso juga mengingatkan kepala OPD untuk memaksimalkan serapan APBD 2021. Mengingat hingga saat ini serapan anggaran 2021 masih 60%. Pihaknya tidak ingin terjadi penumpukan pengajuan anggaran di akhir tahun. Hari ini pemaparan dari masing-masing OPD terkait dengan rencana program tahun anggaran 2022. Santoso juga mengingatkan pejabat yang baru menerima rotasi, mutasi, dan promosi jabatan segera beradaptasi dengan menjalankan program kerja OPD yang belum terlaksanakan. Surya Muhammad, Mahardika FM. Sementara itu, ada Dewanta Pramayoga dari Radio Suara Kota Probolinggo membawa informasi Helsingborg City Swedia bahas prospek kerjasama dengan Kota Probolinggo. Setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, kerjasama Kota Probolinggo dan Helsingborg City Swedia yang diusung dalam kerangka program International Center for Local Democracy (ICLD) akhirnya kembali dibahas secara daring pada Selasa 5 Oktober 2021. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk kembali melanjutkan kerjasama di tahun depan. Rencananya pihak Helsingborg akan berkunjung ke Kota Probolinggo di semester pertama tahun 2022. Dalam kerjasama ini, Kota Probolinggo dan Helsingborg berbagi pengalaman dan ilmu dengan fokus pengembangan gerakan bersepeda sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Helsingborg juga mengeksplor proses demokrasi di Kota Probolinggo yang dilakukan dalam pembangunan daerah. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menyatakan pihaknya siap melanjutkan kerjasama ini dan berharap delegasi Helsingborg dapat berkunjung ke Kota Probolinggo tahun depan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Helsingborg Lars Thunberg mengapresiasi langkah dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Kota Probolinggo terkait gerakan bersepeda. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Informasi selanjutnya, Kabupaten Lumajang sukses kendalikan pertambahan penduduk. Kali ini bersama Bobi Wijayanto dari Radio Suara Lumajang. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, menerima penghargaan tertinggi dari Kepala BKKBN RI Manggala Karya Kencana. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN RI, bertempat di Panti PKK Kabupaten Lumajang Rabu kemarin. Bupati Lumajang dinilai mampu mendukung dan berkomitmen dalam menyukseskan program pengendalian penduduk di Kabupaten Lumajang. Selain itu, Lumajang dipandang mampu menanggulangi permasalahan pengendalian penduduk dan program keluarga berencana. Disebutkannya, angka kelahiran total atau total fertility rate cukup ideal, yakni dengan rata-rata 1,93 lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata 2,02. Sementara, Bupati Lumajang mengaku bersyukur bahwa program pengendalian penduduk di Lumajang berjalan dengan baik. Ia pun mengapresiasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang yang sudah mengupayakan menyukseskan program pengendalian penduduk dengan maksimal. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Lanjut, ada Ira Widyastuti dari Suara Sampang menginformasikan soft launching mobile banking. BAS Islam Digital, cara Bank Sampang berikan kemudahan kepada nasabah. Komitmen memberikan pelayanan yang prima terus dibuktikan oleh PT BPRS Bakti Arta Sejahtera atau BAS Sampang dengan menggelar soft launching mobile banking pada 6 Oktober 2021. Direktur Utama BPRS BAS Sampang Haji Saifullah Asik menyampaikan bahwa aplikasi mobile banking merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kemudahan kepada nasabah. Hal itu juga merupakan bagian membangun ekosistem digital sebab ke depan Bank Sampang akan terus bertransformasi dari bank tradisional menjadi bank digital. Pihaknya menyampaikan bahwa kali ini hanya digelar soft launching sebab masih ada beberapa fitur yang masih belum bisa dilakukan seperti transfer kepada bank lain sebab masih menunggu persetujuan dari Bank Indonesia. Walaupun demikian, banyak fitur yang sudah canggih memudahkan para nasabah Bank Sampang. Dengan adanya mobile banking tersebut, fitur yang telah ada diantaranya cek saldo, kemudian menerima transfer dari bank lain, membeli pulsa, token listrik, membayar PDAM, kini bisa dilakukan melalui mobile banking.
Dari Suara Sampang, Ira Widastuti melaporkan. Sahabat LPPL Jawa Timur peringati Hari Koperasi, Pemkab Tulungagung launching Warung Ikhlas Koperasi Peduli. Informasi selengkapnya bersama Mega Kristi. Pemkab Tulungagung bersama Dikopinda melaksanakan launching Warung Ikhlas Koperasi Peduli dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-74 dan Hari UMKM ke-6 Nasional di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Acara ini dihadiri oleh Bupati Tulungagung, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Ketua Dikopinda Tulungagung, beberapa asisten dan staf ahli, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, perangkat daerah dan stakeholder terkait. Selanjutnya dalam acara tersebut Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM bersama Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono Esos dan Ketua Dikopinda Tulungagung Haji Nyadin MA melaunching Warung Ikhlas Koperasi Peduli. Warung tersebut setiap hari menyediakan 100 hingga 200 porsi dengan 5 menu masakan yang disiapkan, yaitu soto ayam, nasi pecel, punten pecel, ayam lodo, dan rawon yang diperuntukkan terhadap masyarakat, khususnya yang kurang mampu atau terdampak pandemi COVID-19, dengan cukup membayar seikhlasnya untuk dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Beralih ke Pamekasan, kali ini ada Kolik Maulidi dari Radio Realita FM Pamekasan. Kadinsos Pamekasan turun langsung, kunjungi dan berikan bantuan untuk anak tidak mampu di Kelurahan Geladak Anyar. Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pamekasan melaksanakan aksi tanggap bagi keluarga kurang mampu dengan mengunjungi dan berikan bantuan untuk anak tidak mampu di Jalan Sersan Mesrul, Kelurahan Geladak Anyar, Kabupaten Pamekasan, Kamis 7 Oktober 2021 siang. Aksi tanggap pemberian bantuan tersebut dihadiri oleh M. Tarsun, Kepala Dinas Sosial atau Kadinsos Kabupaten Pamekasan, Lurah Geladak Anyar, dan pendamping PKH Koordinator Kabupaten Pamekasan. M. Tarsun dalam wawancaranya mengatakan kunjungannya saat itu adalah untuk melihat kondisi sekaligus untuk melakukan pendataan untuk masuk ke akses penerima bantuan. Dalam kunjungannya, pihaknya sekaligus memberikan bantuan sosial berupa sembako, alat perlengkapan dapur, serta alat perlengkapan sekolah. Rahmat Nur Firman di usianya yang masih duduk di bangku sekolah dasar merupakan yatim piatu, hanya tinggal bersama Sri yakni neneknya dan tidak memiliki rumah sehingga harus ngekos dengan biaya 300.000 per bulannya. Firman berangkat dan pulang sekolah diantar neneknya dengan jalan kaki dan hampir tidak pernah sarapan pagi saat hendak pergi sekolah karena si nenek belum nanak nasi sebab tidak punya minyak tanah untuk memasak serta jarang membawa uang saku terkecuali ada seseorang yang memberikan. Tarsun mengatakan, Firman saat ini telah didata dan layak untuk menerima bantuan. Mudah-mudahan bantuan saat kunjungan yang sesaat ini dapat membantu dalam jangka sementara dan pendataan tersebut sebagai proses lanjutan untuk pemberian bantuan selanjutnya kepada Firman. Oleh kami, sebenarnya yang paling penting mendata untuk masuk akses bantuan. Ini nanti dengan NIK yang ada kita cek, kalau tidak masuk di TKS kami masukkan, kemudian bisa mengakses ya, bansos-bansos yang ada. Ini pantas sudah layak menerima bantuan. Ini untuk selanjutnya, ini kan sesaat kita datang sini. Tapi sebelum dapat bantuan ya kita pantau aja, jadi gimana ada berasnya apa enggak. Holik Maulidi, Realita FM mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Sementara itu kita ke Ersal Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati yang membawa informasi hanya ada waktu 3 bulan untuk melakukan renovasi Stadion Anjuk Ladang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk telah melakukan penyerahan Stadion Anjuk Ladang kemarin. Sesuai kontrak yang ada, pelaksanaan kegiatan hanya memiliki waktu selama 90 hari untuk merampungkan proses penataan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk Gunawan Widagdo melalui Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk Evi Apriani mengatakan, dari kontrak yang ada, pelaksanaan kegiatan memiliki waktu 3 bulan saja. Meskipun demikian, menilai bahwa waktu yang diberikan tersebut tidak akan menjadi masalah bagi pelaksana kegiatan. Pihaknya meyakini bahwa waktu yang diberikan sudah cukup untuk menyelesaikan proyek. Terlebih beberapa item pekerjaan tidak saling berkaitan sehingga bisa dikerjakan dalam waktu yang relatif bersamaan. Seperti halnya penataan pipa, drainase, pinggir dan tengah yang bisa dikerjakan bebarengan dengan tim yang berbeda. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Kita beralih ke kabar olahraga sekaligus informasi terakhir. Ada Alvin Lufi dari Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Tim PSBI sudah terbentuk. 90% terdiri dari pemain lokal. Tim PSBI akan berlaga di Liga 3 2021 November mendatang. PSBI berada di zona 7 bersama Persedikap Kediri, PSDI Jombang, Persem Mojokerto, dan Persekam Metro FC.
Babak penyisian akan dilakukan di Kediri. Manajer PSBI Kabupaten Blitar, Randu Ramaditya, mengatakan secara garis besar tim PSBI sudah berbentuk seperti official, mulai dari pelatih hingga asisten. Selain itu juga sudah ada 23 pemain, namun masih mencari 2 pemain lagi untuk menggenapi 25 pemain. Randu menjelaskan, dari 23 pemain yang ada, 19 diantaranya merupakan pemain junior, dan sisanya 4 pemain adalah senior. Menurutnya hampir 90% merupakan pemain lokal dari Blitar. Karena Liga 3 secara keseluruhan merupakan pemain muda, sehingga pihaknya ingin memanfaatkan pemain muda yang ada di Blitar. Kalau official kan sudah terbentuk semua Mas, mulai dari pelatih sampai asisten semua sudah siap kita. Terus untuk pemain kita sudah ada sekitar 23 pemain Mas. Ini kita mau ngenepi jadi 25. Randu menambahkan 2 pemain yang dicari untuk menggenapi 25 pemain adalah 1 pemain junior dan 1 pemain senior. Sesuai regulasi diperbolehkan 5 pemain senior dalam 1 tim, namun nantinya yang diperbolehkan main hanya 3 pemain. Alvin Lutfi, Persada FM Blitar. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Risma Erina, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Iya, sahabat Erlangga Forum dan juga sahabat Jawa Timur, kita kembali lagi di program Erlangga Forum spesial live dari Pendopo Kabupaten Trenggalek, dan tentunya untuk kali ini kita masih akan melanjutkan membahas tentang perempuan berdaya, belajar dari inovasi kepemimpinan Bupati Trenggalek. Masih dipandu oleh Prof. Jojo. Ya, Prof. Jojo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Masya Allah, ini sudah sangat jelas sekali terdengar suaranya ya. Yang menarik, yang semakin teduh dulu, karena saya juga menyambut salam hormat pada saudara-saudara kita yang di Malaysia, ya. Apakah itu di Sultan Zainal Abidin University, apakah itu di universitinya Prof. Khadijah Umar, terima kasih. Dari Kuala Terengganu menuju Kuala Trenggalek, kata Gus Ipin. Ya, kata Gus Ipin tadi ya, untuk Trenggalek, Terengganu itu sangat dekat. Dan dari International Islamic University Malaysia, biasanya Prof. Khalil itu juga turut memantau melalui YouTube ya. Dan sekarang kita ingin lebih sejuk dulu, Mbak Tika. Iya, Prof. Tadi kan kita sudah tahu program-program besar Gus Ipin. Saya cuma bayangkan tadi di sini tatkala beliau bicara lancar, bahasa Indonesia tertata, ya, gesturnya tertata, kemudian English language-nya juga sangat bagus, intonasinya jelas. Padahal mbiyen niku kalau saya lihat itu kan, Trenggalek, Trenggalek. Makan-makan tewul, zaman biyen kita kecil itu. Bayangkan Trenggalek, meskipun dalam prasasti Doho tertulis bahwa Trenggalek itu terang ing galih, bersih hatinya orang-orang Trenggalek itu. Dan saya baru dapat hari ini. Untuk itu saya ingin lebih dalam lagi secara personal, Gus. Kok bisa ya
orang besar, lahir besar, tumbuh di Trenggalek, tapi bisa memiliki wawasan global. Ini untuk anak-anak kita, tentu untuk anak-anak kita di desa-desa jangan minder. Gus Ipin ini juga lahir di sebuah kawasan Trenggalek loh, rek Trenggalek itu Surabaya bagian endi, ini dipikir ngono. Ini Jawa Timur bagian kidul, jurusannya bisa ku ado, Surabaya Trenggalek. Biyen itu gitu. Betapa jauh, tapi ternyata lompatan kepemimpinannya, perempuan dimiliki daya ledak yang sangat kuantum. Pokoknya enggak ono maneh perempuan berdaya. Kecuali di Kabupaten Trenggalek kalau hari ini. Karena seluruh dunia, mata dunia juga menuju ke Trenggalek, bukan hanya Indonesia. Untuk itu nanti kita ingin mendengarkan kisah-kisah perjalanannya, karir kepemimpinannya, sampai tertarik jadi bupati, sampai kiprahnya di dunia internasional. Ingat, ambasador urusan perempuan ini di seluruh dunia itu biasanya perempuan, tapi satu dari Indonesia dan satu-satunya wakilnya itu adalah Gus Ipin. Ganteng dewe rek, ganteng dewe untuk dunia itu. Maka kita ingin simak perjalanannya, mulai sekolahnya sampai pada kiprah dunia Gus. Saya minta ini diceritakan bukan narsis, bukan untuk narsis Gus Ipin, tapi menginspirasi anak-anak kita yang menyaksikan acara ini itu. Nanti kan ini di YouTube, bisa diakses tapi bisa menginspirasi anak-anak kita. Silahkan Gus. Ya, mungkin satu kata dulu di awal adalah semua ini karena ibu. Jadi sebenarnya saya klarifikasi, saya lahir sebenarnya di Surabaya. Tetapi bapak saya almarhum itu Trenggalek, ibu saya itu asli Trenggalek. Dan beliau keluar dari Trenggalek ke Surabaya bukan karena di Surabaya punya aset atau apa ya. Karena di Trenggalek nggak punya apa-apa, kemudian mencoba mengundi nasib di Surabaya. Mengawali karir bapak saya dulu jadi tukang beca, ibu saya jadi pembantu. Jadi kalau saya dulu sekolah itu diantar becaknya bapak kerjanya di Pasar Wonokromo sambil ngedrop ibu ke Pasar Wonokromo, kulaan yang diminta sama juragannya ya atau yang rumah itu, terus kemudian kita pulang. Jadi saya besar dari keluarga yang ya mungkin ya poor family gitulah ya, besar di keluarga yang seperti itu. Makanya kenapa saya waktu jadi wakil bupati itu yang saya ngotot untuk bisa program ini harus bagus itu ya gimana caranya pengentasan kemiskinan gitu. Karena saya nggak mau pahit-pahit yang dulu saya rasakan itu dirasakan orang. Dan kalau saya masih ngelihat ada yang kayak begitu tuh ya gampang nggak kuatan gitu. Makanya sampai saya memberi sinyal kepada masyarakat atau kepada kepala desa atau pejabat siapapun yang ada di daerah untuk sensitif terhadap hal itu. Saya sampai sebelum COVID kemarin itu nginep di rumah warga, dan yang saya nginep itu rumah warga yang paling miskin di desa itu. Satu itu bentuk di Trenggalek itu satu bentuk penghormatan saya. Kemudian kedua saya percaya kalau Bung Karno bilang Tuhan ada di gubuk-gubuk si miskin, kira-kira begitu. Dan yang ketiga saya ingin mendengar dari orang yang paling susah itu mereka harapannya apa sih gitu. Dan ini sebagai bentuk contoh, ini loh Mbah Lurah, aku saja yang bupati aja ke rumahnya wargamu yang ini, tolong. Tahu kalau yang datang ini bupati gitu, tahu. Ya kadang-kadang kan ada yang mbahnya sepuh, pundi bupati ini loh kok sih enom banget ngono. Iki to gitu Mas Ipin. Nanti tarik di mantu barang ya. Nah, jadi ceritanya begitu. Jadi satu lahir dari keluarga yang seperti itu, sehingga dulu yang namanya les, ya bukan dari keluarga yang well educated juga lah gitu. Tetapi sosok ibu itu luar biasa. Maksud saya biasanya kan orang kalau nikah terus kemudian diajak soro gitu kan gampang minta cerai gitu. Apalagi ibu saya itu ya yang ngapunten dia cantik, bapak saya yang ngapunten dia pas-pasan gitu. Jadi saya membayangkan betapa sabarnya ibu gitu loh. Dibawa ke Surabaya, iya lah uripe langsung sugih gitu ya. Gitu itu masih mau bertahan di dalam rumah tangga dan kemudian membesarkan anaknya, dan saya anak pertama begitu. Jadi saya bisa bayangkan gitu. Kemudian ketika bapak mulai kerja, bangun usaha bersama, usaha keluarga, ibu yang waktu itu dinikahi ketika SMA, itu setelah punya anak ketiga itu masih mau kuliah. Dan saya nganter ibu kuliah itu, adik saya yang nomor 3 itu yang paling kecil itu dia diajak kuliah. Di tengah pembulian kepada ibu saya bahwa yang lainnya teman-temannya pasti
pasti ya muda-muda masih itu. Iya, S1 loh, udah punya anak 3 itu, dan ibu saya itu tatak gitu loh masuk kuliah. Karena waktu itu kan online masih nggak ada gitu. Dan saya ngeliat sosok ibu yang seperti itu, pembelajar ya, masih di usia yang sudah, maksudnya ngapain sih ibu kuliah wong anaknya sudah 3 gitu ya. Ya bapak juga sudah cari nafkah. Tapi ternyata meningkatkan kapasitas perempuan, beliau berkeyakinan bahwa kalau saya pinter pasti anak-anak saya bisa lebih pinter, dan itu yang diyakini sebagai bentuk ikhtiar, tirakat, dan juga ya doa beliau kepada anak-anak. Nah kemudian pun juga pasca bapak saya meninggal, saya bersama ibu yang waktu itu generasi kedua teruskan usaha, melihat bagaimana kepemimpinan seorang perempuan di dalam organisasi berhasil. Ya setelah masa-masa sulit, kemudian ada usaha keluarga yang alhamdulillah Allah beri rezeki. Nah, tetapi kemudian ketika mungkin kita anggapnya sudah mulai naik, bapak meninggal, semuanya nggak yakin apa bisa istri sama anaknya ini meneruskan. Karena masih saya kecil-kecil ya. Saya waktu itu masih 17 tahun, adik saya selisih 5 tahun. Jadi adik saya 12 tahun, terus yang satunya lagi sekitar 7 tahun gitu. Dan ibu saya nggak pernah terlibat langsung di dalam usaha itu, tapi kemampuan belajarnya, manajerialnya, itu dulu kita cuma punya cabang, ditinggal bapak itu sekitar 8 cabang. Ketika saya sama ibu kita kembangkan bareng-bareng, itu sampai 30 cabang gitu. Artinya saya pun melihat bagaimana kemampuan manajerial seorang perempuan dan bagaimana dahsyatnya ya mukjizat seorang ibu itu mempengaruhi juga kesuksesan putra-putranya. Saya tadi guyon sama Prof. Jus sama Bu Nuri. Ya mungkin karena ibu saya yang kuat itu sehingga saya sekarang bisa mendapati posisi dalam tanda kutip terhormat sebagai pengemban amanah rakyat sebagai bupati. Mungkin kalau bapak saya masih ada saya nggak jadi bupati, bapak saya yang jadi bupati. jadi itulah hebatnya ibu-ibu seorang ibu. Jadi kalau ditanya apa yang kemudian yang mendasari saya seperti ini, ya mungkin satu berkahnya ibu, doanya ibu, dan contoh dari ibu. Dan kemudian bagaimana dunia internasional melihat kita. Ya sebenarnya ini juga kerjanya seluruh teman-teman OPD yang menjaring jejaring gitu. Tetapi kan biasanya kalau ada satu program fundingnya dari luar negeri, itu biasanya replikasinya males-malesan. Tapi kalau di Trenggalek saya didukung seluruh OPD yang suportif. Dulu percontohan sepeda keren di 15 desa. Ternyata bisa terreplikasi desa yang lain kemudian mendanai bukan dengan dana APBD tapi APBDes-nya. Kemudian di tahun berikutnya dengan APBDes lebih banyak desa lagi. Terus sekarang sudah ada yang mendeklar jadi desa ramah anak, ramah disabilitas dan lain sebagainya. Ini saya seneng, dan mereka yang menelurkan program di sini seperti Kompak itu yang didanai oleh Australian government itu juga akhirnya seneng gitu karena programnya terreplikasi. Biasanya kalau yang didanai cuma di satu kelurahan, di satu kecamatan, di satu desa, ya sudah mandek di situ aja programnya. Kalau ini enggak, kita replikasi. Termasuk juga waktu dengan USAID dulu sebelumnya awalnya hanya youthpreneur, pengusaha muda, kemudian kita kerucutkan ke perempuan. Karena sukses di sini anak-anak Trenggaleknya ternyata dibimbing jadi entrepreneur itu niat gitu loh, dan hasilnya itu ada, omsetnya meningkat berkali lipat. Beliau itu seneng dengan program yang di sana. Terus akhirnya saya dinominasikan di antara semua calon yang ada di Indonesia, dinominasikan ke White House, kemudian diseleksi lah dengan beberapa dari negara-negara lain. Untuk ambasador tadi itu. Nah kebetulan kalau pemerintah Amerika kan selalu ada program IVLP ya, International Visitor Leadership Program. Itu seluruh orang di seluruh dunia itu diajak ke Amerika untuk sharing value, sharing ideas. Nah cuman yang IVLP yang kita ikutin ini spesifik untuk waktu itu gerakan perempuan. Karena ketika itu White House punya satu movement yang namanya WGDP, Women Global Development and Prosperity. Nah di situ dengan beberapa perwakilan dari beberapa negara, dan ya hebohnya saya laki-laki sendiri waktu itu. Ada juga sebenarnya teman saya di Australia, ada namanya Miss Anja. Beliau yang bikin Madcash. Itu semacam platform digital untuk kemudian menyentuh pembiayaan kepada women B40 yang di bawah 40 tahun untuk bisa akses keuangan. Jadi hampir semua alumni IVLP WGDP itu harus punya project-project
pemberdayaan itu. Nah, termasuk saya, saya dengan rumah perempuan, dengan kemudian musrena keren, sepeda keren, itu kita laporkan termasuk 5.000 pengusaha perempuan. Nah, makanya target 5.000 sudah tercapai. Ini tahun ini kita sampai akhir tahun bisa insya Allah 5.000. Jadi yang dari USAID kemarin itu sudah sekitar 1.600-an. Terus kalau dari sisi yang dari APBD dan APBD sini sudah sekitar 1.500-2.000-an. Jadi nanti sampai Desember kita bisa lah 5.000 itu tercapai. Itu beragam. Produknya juga beragam. Iya, dari berbagai lintas sektor karena masing-masing OPD saya minta untuk mengampu itu. Jadi anggarannya enggak kemudian orang tua angkat berarti. Iya, jadi kayak contoh kalau Dinas Pertanian ya kelompok wanita taninya yang kita ajak untuk jadi womenpreneur. Dari Dinas Perdagangan ya yang UMKM-nya. Kalau di perindustrian yang mantan-mantan buruh migran itu yang sudah pulang daripada balik lagi ke luar negeri dengan berbagai macam resiko, ninggalkan anak, ninggalkan suami. Seni, Gus, kalau di Surabaya itu kan yang seni ini lagi banyak permintaan untuk perlindungan yang perlu pengayoman. Kalau di sini jangan-jangan ada juga pemberdayaan perempuan, seniman perempuan. Iya, jadi di sini kan ada grup paguyuban seni, kebetulan saya juga DKT. Jadi kayak kemarin waktu masa pandemi kita punya kartu penyangga ekonomi. Itu kita terus advokasi yang terkait dengan kekerasan dan sebagainya sekarang lebih berani speak up gitu. Jadi kalau kemarin baca di berita ada dalam tanda kutip ustadz mencabuli santri bla bla bla, kan mungkin banyak yang protes katanya Trenggalek kota ramah anak gitu ya, ramah perempuan, tapi kenapa kok kasus gini masih ada gitu. Seandainya kita mungkin nggak ramah anak, nggak ramah perempuan, kasus ini nggak mungkin bakal terblow up, bahkan mungkin tertutup karena nggak berani speak up, karena kita nggak membuka akses untuk orang tahu ada yang memperjuangkan loh nasibmu kalau kamu diperlakukan secara tidak adil gitu. Jadi saya malah salut dengan teman-teman di dinas juga di kepolisian yang kemudian mengungkap ini cepat karena itu bagian dari advokasi. Iya, itu bagian dari advokasi gitu. Sehingga harapannya kemudian kalau ini kasus seperti ini kemudian bisa ditangani dengan baik, menimbulkan efek jera ke yang lain sehingga tren kasusnya berkurang gitu. Bukan berarti kemudian di daerah lain yang mungkin gak ada kasus serupa itu karena zero case, bukan berarti begitu. Bisa jadi karena tidak berani speak up sehingga itu kemudian nggak muncul, nggak ada ruang bicara di situ. Karena Bu Novita bikin siapa itu? Ibu Ketua PKK. Oh, Ibu Ketua PKK. Jadi sahabat Erlangga Forum, Bu Novita itu Ibu Ketua PKK. Fotonya sebenarnya ada. Kalau gitu, Mbak, bisa sebentar di shoot. Jadi ini satu-satunya ruangan di Trenggalek yang nggak ada foto bupati tapi adanya foto Ibu PKK. Memang bisa diputar sebentar untuk sahabat Erlangga Forum biar tahu gambar dari Ibu Ketua Penggerak PKK ini. Nah, beliau ini keliling-keliling ke desa-desa dengan tim PKK, kemudian bikin pos curhat di desa-desa gitu, sehingga kepentingan-kepentingan, kegelisahan-kegelisahan perempuan itu bisa tertampung di situ. Ya ini semua gerak stakeholder lah, karena saya lebih percaya movement daripada program gitu. Saya lebih percaya gerakan daripada program. Jadi harapan saya ini pemberdayaan perempuan ini atau perempuan berdaya ini jadi gerakan kita bersama-sama, karena ada mutual consciousness atau kesadaran bersama. Yang saya lihat Gus Bupati tadi kalau inspirasinya dari ibunda, tapi jangan-jangan juga dari istri loh. Ya. Peran istri kayaknya juga luar biasa untuk mendorong sebagai katalisator suara perempuan dari Trenggalek ya. Iya, tentu kita kan sebagai satu bagian ya gitu. Jadi kalau ada yang tidak seimbang di antara salah satu dari kami ya tentu kita jalannya pasti nggak bagus gitu. Jadi saya juga melihat beliau bukan hanya sosok ini perempuan yang saya nikahi, yang mungkin saya cintai, tetapi saya mengenalnya sebagai perempuan yang juga punya struggle of life yang juga luar biasa gitu. Karena saya tahu bahwa dia bekerja di saat untuk membiayai dia kuliah, juga
berasal dari keluarga yang juga bukan the wealthiest one atau yang benar-benar udah punya kemampuan ekonomi gitu. Jadi saya ngelihat tough, terus tetap bisa menjaga kepribadian yang baik gitu ya. Dan kemudian masih punya satu sense of dedication kepada ya mereka ini kelompok perempuan, anak masih punya concern di situ. Makanya saya seneng gitu, saya encourage. Dan sekarang beliau lagi di Jakarta bertemu dengan beberapa company, beberapa perusahaan lagi menginisiasi yang namanya Yayasan Perempuan Indonesia Berdaya. Dan di situ nanti akan jadi satu gerakan yang diinisiasi oleh Ibu Novi biar lebih luas lagi, dan saya dukung itu karena saya sudah merasakan saya dilahirkan oleh ibu yang hebat, saya menjadi suami didampingi oleh istri yang hebat gitu ya, dan saya juga punya anak perempuan juga gitu. Dan saya meroket. Jadi saya kesuksesan saya ini berkat perempuan-perempuan hebat yang ada di sekitar saya, termasuk kadang-kadang saya ini bercanda ini ke dinas-dinas ini. Kadang-kadang saya ini udah mulai bias gender gitu. Kalau ada promosi gitu ya, nilainya kurang-kurang dikit, saya milih yang menempati posisi itu yang perempuan malah gitu. Ya, meskipun saya sering juga diprotes sama tokoh-tokoh masyarakat, itu ada camat kok perempuan, itu kepala dinas kurang lincah kalau perempuan. Loh, malah ada kepala dinas sosial saya itu perempuan kemana-mana naik tril gitu. Ini preman perempuan ini kira-kira. Tapi kan untuk menunjukkan tadi yang Bu Dinas tadi itu luar biasa, yang menyimak betul pernyataan-pernyataannya, sepertinya beliau hadir yang tadi saya baru tahu kalau beliau naik trail juga. Tapi itu menandakan bahwa dinas di Kabupaten Trenggalek dan bupatinya ini ingin menunjukkan bahwa pemerintahan itu ada untuk rakyat. Begitu kan? Jadi benar. Pesan konstitusinya itu kan Anda ada, semua ada, dinas-dinas ada, OPD ada, itu yuk datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke perempuan-perempuan juga ya, sebagai bagian dari mainstream pergerakan di Trenggalek yang akhirnya disorot dunia. Mbak Tika. Iya, Prof. Tuh, kalau di sini perempuannya, kalau tadi kita ikuti betapa dimuliakan, ya toh, dimuliakan, ada programnya, ada movement yang terus-menerus diberdayakan dan punya ruang untuk berbicara. Ya, punya ruang untuk berbicara. Nah, kepingin tak kenang Trenggalek? Pengen. Masa ada ruangan siaran terus ya? Itu ada. Tadi saya membaca chat, ada beberapa apresiasi kepada Gus Ipin ya. Tadi itu ada beberapa chat sebenarnya yang memberikan apresiasi kepada Gus Ipin. Ada Profesor Khatijah Umar, itu juga dari Malaysia tadi itu, dan kemudian Associate Profesor Ladiki itu dari Sultan Zainal Abidin. Atau kalau saya dari sini tuh enggak bisa dekat membaca, kalau ada yang di sana bisa dibacakan. Ya, ini ada yang sudah masuk ke WhatsApp ya, redaksi Suara Sidoarjo. Ini hanya dari seputar Sidoarjo. Ada Bu Vina yang ada di Bluru Kidul Sidoarjo. Katanya luar biasa, saya mengapresiasi sekali untuk Bupati Trenggalek ini yang concern kepada wanita ya. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Bu Vina. Lantas juga ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Erlangga Forum luar biasa, tidak rugi kalau menyempatkan waktu untuk selalu mengikuti Erlangga Forum 2 jam setiap Jumat sore ya. Terima kasih Pak Muzaki. Waduh. Hostnya memang. Masuk ini ke arah-arah igre. Makasih. Oke. Nah, lantas yang sudah masuk juga, sebentar saya ke Facebook Suara Sidoarjo. Ini juga ada beberapa yang sudah memberikan like-nya. Lantas juga di WhatsApp ini ada kembali yang bergabung ya, dari Pak Iwan, tidak disebutkan dari mana. Ini masuk ke WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Pak Iwan, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Ya, saya mengikuti program Erlangga Forum ini adalah yang kedua kali bagi saya, dan yang saya apresiasi sekali, Erlangga Forum sudah menghadirkan suatu kedekatan antara masyarakat dengan para pemimpinnya. Nah, yang ingin saya tanyakan dari Gus Bupati, ini yang
Sebentar, ini yang sudah dari tadi saya simak adalah tentang pemberdayaan perempuan. Nah, kenapa wanita ini yang dipilih untuk menjadikan fokus, yang dijadikan fokus dalam salah satu program Gus Bupati? Nah, apakah bagaimana respon sang istri ya ketika mengetahui program ini, Gus? Terima kasih Pak Iwan. Saya kurang tahu dari mana, mungkin bisa jadi dari kota kabupaten lainnya ini ya, dari LPPL yang sudah bergabung menyiarkan juga program ini. Ya, untuk sementara itu nanti yang dari Zoom kita coba bacakan juga. Terima kasih dan sahabat Erlangga Forum. Kenapa kok perempuan? Tadi banyak sekali sudah diulas, tapi ada beberapa hal yang perlu diberi stressing di sesi-sesi terakhir. Maka saya persilahkan pada Gus Ipin untuk menyapa sahabat Erlangga Forum. Ya, jadi sahabat Erlangga Forum, mungkin ini sesi terakhir. Saya terima kasih sekali lagi Prof. Jojo, Bu Nuri, dan juga Prof. Badri, dan juga Mbak Tika, seluruhnya yang mendengar bergabung. Saya cuma pengen share satu hal bahwa percayalah ketika kita menyentuh perempuan, maka separuh urusan dunia selesai, 2/3 tujuan SDG selesai. Karena apa? Karena perempuan ini punya satu kekuatan untuk menggerakkan atau menyelesaikan beberapa hal gitu. Karena satu, urusan di rumah, urusan kesehatan anak, urusan pendidikan anak, itu semua perempuan. Jadi kalau perempuan bisa kita berdayakan secara ekonomi saja, itu bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang kita dapat, tapi kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Karena kesehatannya pasti lebih baik, kemudian pendidikan anaknya juga pasti lebih baik. Tentunya kemudian muncul generasi-generasi yang produktif, stuntingnya berkurang, kemudian anaknya lebih pintar, lebih produktif, sehingga ke depan di dalam masa depan 10 tahun ke depan ekonominya juga menjadi baik juga. Jadi sustainable ekonomi itu bisa dibentuk ketika ekonomi perempuannya ini kita gerakkan. Karena perempuanlah yang kemudian melahirkan generasi-generasi yang lebih produktif dan lebih cerdas, sehingga gagasan terkait dengan sustainable ekonomi itu juga diawali dari perempuan. Tapi kalau kalau kita sentuh laki-laki gitu, mungkin ungkitannya ke sana lebih sedikit gitu. Ungkitannya ke sana lebih sedikit, bukan karena persepsi tetapi ya karena survei yang telah membuktikan. Apalagi kalau kita ngomong rumus pertumbuhan ekonomi, itu kan ada saving gitu ya, terus kemudian investment, kemudian expenditure. Nah, siapa sih yang punya habit untuk nyimpen duit? Ibu-ibu. Siapa kemudian yang punya habit untuk belanja, expenditure gitu? Ya kemudian ya menggerakkan, mengenerate belanja domestik, ya ibu-ibu. Kemudian siapa? Tinggal investmentnya. Kalau kemudian perempuan punya bisnis gitu ya, jadi womenpreneur, kemudian juga mereka melakukan investment, sama halnya laki-laki yang melakukan investment, mereka juga punya aset, mereka punya bank account. Nah, maka ya sudah, ekonomi kita pasti strukturnya akan lebih kuat gitu. Karena nggak berhenti ekonomi yang dibangun perempuan itu, nggak berhenti, karena perempuan juga membangun values, membangun sumber daya manusia, ya, kemudian membangun relasi apalagi dengan lingkungan hidup. Kalau kemudian perempuan-perempuan ini kan rata-rata kayak contoh UMKM, biasanya bisnisnya daur ulang, nanem. Nah itu juga pro terhadap environment. Kalau lebih banyak womenpreneur yang kemudian berwawasan green seperti itu, tentu kita bisa lihat nanti dunia bisa lebih indah, baik secara ekonomi maupun secara lingkungan sebagai tempat kita hidup. Jadi saya punya keyakinan bahwa memilih perempuan sebagai fokus dari satu pergerakan, maka kita akan mendapatkan banyak hal sebagai berkah terhadap kita memuliakan perempuan itu. Luar biasa. Wah. Jadi Mbak Tika, keren luar biasa. Zaki, Pak Iwan dan seluruh sahabat Erlangga Forum tadi kalau di luar jam tayang, pada intinya Gus Ipin tadi juga cerita begini sebenarnya. Kenapa kok perempuan? Intinya sederhana kok. Kalau perempuan semula punya pendapatan 1 bulan itu 1 juta, kemudian karena dia woman entrepreneur, meningkat pendapatannya bisa 1 bulan 10 juta Mbak Tika, yakinlah 10 juta pendapatan Mbak Tika itu untuk keluarga. Iya. Fokus untuk didik anak, untuk tukokno pakaian anak tambah itu, untuk nabung, untuk pengobatan, untuk masa depan, itu pasti.
Tapi kalau bapak-bapak semula gajine iku 10 yuto, engko oleh tambahan 2 yuto ae sing diramut liya-liya. Sing diramut itu lain-lain. Iya. Nah, anake tok. Nah, itu intine ngono, intine ya Mbak Tika ya. Iya. Itu artinya itu karena naluri dari seorang bapak, seorang Gus Bupati membaca kecenderungan dan konstruksi sosial yang ada. Oh, laki-laki punya kecenderungan semacam itu, dan kalau perempuan lebih pendapatannya masuk kembali ke keluarga. Begitulah akhirnya itu diimplementasi dalam sebuah policy. Nah, karena dimasukkan di sebuah policy, nah alasan akademiknya kira-kira apa? Coba ini guru nih soal ini. Ya, tapi apakah ini sudah memasuki commercial break? Iya. Mbak Tika? Iya, nanti di sesi terakhir setelah closing kita akan naikkan untuk commercial break. Kita ke Bu Nuri dulu, boleh? Soalnya ini gurunya, Mbak. Iya, itu dia. Fakultas Ekonomi. Disiplin ini Fakultas Ekonomi dulu itu. Nah, gurune iki ya kan. Nah, sekarang bagaimana justifikasi akademiknya? Silahkan Bu Nuri. Baik, terima kasih. Dari hasil diskusi kita ini ya, berangkat dari pemahaman kritis bahwa pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial ini, maka perlulah pemberdayaan perempuan ini. Artinya kita memerlukan insan yang akan mampu memberikan rekomendasi terhadap permasalahan-permasalahan, kemudian memberikan merumuskan persoalan-persoalan yang terjadi pada perempuan gitu ya. Sehingga harapan kita nantinya ini akan secara holistik akan memberikan kontribusi pada pemberdayaan manusia Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini nanti tentunya tidak bisa dibiarkan. Akademisi harus turun tangan. Gitu. Nah, dan yang saya katakan tadi, nah UNER sudah mengakomodasi hal tersebut dengan adanya minat studi pemberdayaan perempuan. Ada di Magister pengembangan sumber daya manusia. Karena apa? Karena dengan pemberdayaan perempuan yang saya katakan tadi, ini nanti tentunya akan memberdayakan manusia Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau muridnya gini, mahasiswanya S1 sudah ada bibit-bibit unggulnya, sekarang jadi bupati melanjutkan lagi di S2, seneng enggak ngawal ngajar gini? Oh ya seneng. Seneng gantengnya apa seneng piye? Sembarang ya. Iya. Yes, alhamdulillah. Jadi sahabat Erlangga Forum, di sesi terakhir kami sengaja ringan-ringan, tapi memberikan inspirasi bersama. Seorang ibu, seorang dosen, semacam associate professor Ibu Nuri ini mengawal. Kalau ada yang kurang pas, tentu juga nanti secara akademik konsep-konsepnya Gus Ipin ini akan diuji secara akademik. Apakah yang diimplementasikan mampu membangun satu rekonstruksi konsep baru tentang pemberdayaan perempuan yang bisa ditawarkan ke dunia. Maka sebagai closing remark, ada 3 menit ke depan, biarlah Gus Ipin memberikan pesan kepada kita semua, sahabat Erlangga Forum, dan jadikanlah beliau sebagai inspirasi ke depan bahwa kita tidak krisis kepemimpinan, karena akan selalu hadir pemimpin-pemimpin muda yang punya mainstream kebijakan perempuan adalah masa depan. Kita dengarkan Gus Ipin. Ya, terima kasih. Saya sering ketika ngomong ambil minat studi pemberdayaan perempuan, banyak yang ketawa gitu. Kenapa kok ketawa gitu? Ini juga pesan yang saya sampaikan ketika saya berada di forum bersama Ivan Katram dan juga beberapa ambasador pemberdayaan perempuan dari seluruh dunia. Saya katakan bahwa kehadiran laki-laki di forum seperti ini menjadi penting. Karena biasanya yang jadi barrier perempuan untuk tumbuh itu adalah laki-laki. Jadi adalah kesadaran laki-laki itu yang akan memuluskan jalan pemberdayaan perempuan ini untuk bisa mencapai tujuannya, mencapai satu gerbang kesuksesannya. Kalau nggak ada izin dari laki-laki, kalau nggak ada supporting dari laki-laki, makanya sebenarnya yang jadi barrier utama itu mindset dari laki-laki. Makanya perlu banyak laki-laki yang terlibat di dalam gerakan ini gitu.
Karena apa? Karena sebenarnya nanti tugasnya laki-laki pun juga akan menjadi lebih ringan kalau kita kerjakan bersama-sama. Ibarat kata kita ini seperti sayap seekor burung, kalau kedua sayap ini saling mengepak beriringan, ya tentu kita bisa terbang tinggi gitu, bukan hanya satu sayap gitu kira-kira. Jadi jangan pernah lagi menertawakan ketika ada laki-laki yang terlibat di dalam forum-forum perempuan. Ini bukan mendegradasi ego laki-laki terus mereka kemudian tidak menjadi maskulin, enggak seperti itu. Bahkan saya melihat ibu saya lebih maskulin di berbagai hal dibandingkan dengan mungkin laki-laki lain yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira mungkin begitu saya bisa gambarkan. Istri saya bisa jadi lebih maskulin dibanding saya di dalam beberapa hal dalam perjuangan advokasinya, memperjuangkan orang-orang yang kecil, orang-orang yang tertindas, perempuan yang termarginalkan. Nah jadi ini bukan masalah egosentrisme atau apa, tapi saya meyakini kita seperti seekor burung yang perlu mengepakkan sayap kita bersama-sama, dan kehadiran lebih banyak laki-laki di dalam isu-isu ini itu akan mempermudah, mempercepat dan melapangkan jalan kesuksesan untuk mencapai kemakmuran yang berkelanjutan gitu. Bersama perempuan. Tepuk tangan semuanya yang ada di studio. Ingat Mbak Tika dan sahabat Erlangga Forum, untuk bisa sukses, ingat bersama perempuan. Jadi sebagai penutup Mbak Tika, memang Tuhan memfirmankan kepada Nabi, dan setiap Nabi adalah lelaki. Dan demokrasi juga menyematkan sebuah mahkota kekuasaan. Dan mahkota kekuasaan mayoritas juga ada di tangan lelaki. Tapi percayalah, firman Tuhan kepada para Nabi dan mahkota demokrasi kepada lelaki, tetap dia dilahirkan dari rahim perempuan. Terima kasih, ikuti Erlangga Forum selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jojo dan juga narasumber kita. Sampai jumpa lagi, selalu sehat ya insyaallah. Mudah-mudahan untuk Gus Bupati Trenggalek, Bapak Muhammad Nur Arifin, juga Dr. Nuri, Prof. Nuri dan juga Prof. Jojo ya. Terima kasih banyak untuk semua sahabat Suara Sidoarjo ataupun semuanya sahabat Erlangga Forum, juga sahabat Jawa Timur yang sudah menyimak Erlangga Forum sore hari ini, yang juga menyiarkan serentak ya untuk program Erlangga Forum di Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Tika Amsar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.